mempunyai mempelai perempuan, yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. mempelai laki-laki. Yohanes 3 ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahulinya. 29. Yang mempunyai mempelai perempuan, Yang mempunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. mempelai laki-laki. Terus Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Terus? Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. ya, ayat 29 ini terkait dengan ayat 28, punya hubungan. Jadi saudaraku, yang mempunyai mempelai perempuan, yaitu gereja Tuhan, orang-orang percaya, ialah mempelai laki-laki. Dan Matius 25 ayat 1 sampai terusnya. Coba Matius 25 itu tentang gadis-gadis yang bijaksana. Nah, ini kan seringkali kita dengar, saudara. Artinya bahwa apa yang saya sampaikan ini supaya kita paham bahwa kita itu, saudaraku, gereja Tuhan atau kehidupan kita secara pribadi adalah mempelai wanitanya Tuhan. Dan saudaraku, pemilihan untuk mempelai wanitanya Tuhan ini harus benar-benar hidup selektif, harus hidup benar-benar hidup, mau hidup bijaksana, dididik beribadah, hidup meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi. Kata Titus tadi pasal yang kedua itu, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ada hal-hal yang harus diikuti. Teruskan, ayo baca. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. ya, tidak ada minyak, tidak ada Roh Kudus. Pelita dengar firman, iya, punya firman. Mantap kali ya firman itu ya. Enak ya firman itu, apalagi dibikin ketawa-ketawa kita ya. Punya firman tapi tidak punya Roh Kudus. Firman itu pelita. Hanya punya pelita tidak akan sanggup. Harus ada firman dan Roh Kudus. Menyongsong mempelai laki-laki kita di bumi ini harus punya, persiapkan firman, cinta firman Tuhan, suka firman Tuhan, dan minta Roh Kudus untuk tinggal dalam dirimu, memimpin hidupmu sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Haleluya. Teruskan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Itu gadis bijaksana. Cukup sampai di situ. Kiranya kita menjadi gadis yang bijaksana, wanita-wanita yang sedang menanti-nanti kedatangan Tuhan. Sebab dikatakan tadi dalam Petrus itu, kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Artinya dalam surat penggembalaan dikatakan bahwa kita adalah jemaat yang dipilih. Nah saudaraku, supaya kita menjadi jemaat yang dipilih, jemaat yang akan siap menyongsong mempelai yaitu Yesus Kristus, harus memiliki persiapan banyak hal. Kesiapan yang mau dibangun, yang mau diarahkan. 2 Korintus 11 ayat 2. Supaya saudara kita perhatikan. Jadi Tuhan mau pilih mempelai wanitanya itu tidak sembarangan, saudara. Harus orang yang mau menjaga hidupnya tidak tercemari oleh dunia, tidak terkontaminasi oleh dunia, tidak mencampur baur agama dengan yang lain. Tidak bisa. Tuhan tidak suka. Kalau engkau suka, Tuhan tidak suka. Itulah sebabnya ada firman pengajaran yang menuntun kita, mengajar kita supaya kita menempatkan diri kita berjalan di koridor yang benar, di jalur yang benar, sampai Tuhan bisa, saudaraku, memilih kita suatu hari kelak menjadi mempelainya. Ayo bacakan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya. Nah itu saudara. Sebab itu saudara yang dikasihi, kalau kita sudah dipilih, maka harus berusaha supaya pilihan kita semakin teguh. Tuhan sudah pilih kita. Dipilih bukan hanya sebagai jemaat yang rajani, umat yang rajani, bangsa yang kudus, tetapi menjadi mempelai. Tuhan telah pilih kita. Sebab itu aku teguhkan pilihanmu. Mari saudaraku yang dikasihi, berusahalah sungguh-sungguh supaya pilihan yang kau terima itu semakin teguh.
pilihanmu, pilihan kita makin teguh. Ya, harus semakin teguh. Jangan engkau membiarkan pilihanmu terhilang, terlepas dari hidupmu. Pilihan Tuhan terlepas dari hidupmu. Kenapa bisa terlepas? Karena kehidupanmu yang tidak mau dididik, kehidupan kita yang tidak mau menjaga hidup kita sebagai perawan suci, yang menjaga hidup kita sepatutnya harus kita jaga dengan baik. Kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Saudara, coba di dalam 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ya, berusaha sungguh-sungguh. Apa yang sudah kau lakukan? Usahamu sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh.